Nah, dari situ nanti lahirlah prinsip-prinsip logis, prinsip berpikir, yang ini nanti jadi dasarnya ilmu logika, termasuk diadopsi oleh Aristoteles. Jadi pelajaran tentang ada, pelajaran tentang jalan kebenaran dan jalan penampakan melahirkan yang pertama apa? Prinsip of identity. Prinsip of identity itu A sama dengan A. Kalau dia ada, ya pasti ada. Ini kacamata, ya ini kacamata itu ada, ya berarti dia kacamata itu ada. Itu namanya prinsip of identity. Jadi cara berpikir paling dasar itu prinsip of identity. Kalau kalian prinsip of identity saja tidak bisa, tidak mungkin kalian bisa jadi filosof. Karena ini paling sederhana. Ini apa? Kan kita sebut kacamata. Kan saya bilang tadi identity itu A sama dengan A. Kalau ini kacamata, ya kita pahami dia sebagai kacamata. Itu prinsip of identity, sederhana. Ini kelihatannya sederhana sebenarnya, cuma dalam praktek sehari-hari kita sering dibelokkan oleh hasrat, nafsu, ambisi, sehingga kadang-kadang ini harusnya kita bunyikan A, tidak kita bunyikan A. Jadi prinsip of identity saja kita kadang tidak lulus. Kenapa? Karena kepentingan, karena nafsu, karena hasrat. Sudah jelas kelihatan bahwa yang benar itu. Itu kan prinsip A sama dengan A. Tapi kadang-kadang kita belokkan sendiri. Dalam rangka apa? Kepentingan. Jadi ada hal tersembunyi yang kita inginkan di luar kebenaran. Padahal ini prinsip paling dasar. Kita kadang kesulitan menyebut A sama dengan A. Makanya tadi saya bilang kalau ini saja kita tidak lulus, mungkin kita tidak bakat jadi filosof. Karena filosof itu ya keberpihakannya tegas pada yang benar dan yang bijaksana. Kalau mengakui kebenaran saja tidak bisa, ya susah. Jadi itu prinsip pertama. Yang kedua, prinsip non-contradiction. A tidak sama dengan B. Kacamata ini tidak sama dengan laptop. Itu juga cara berpikir dasar. Ada tidak mungkin sama dengan tidak ada. Itu non-kontradiksi. Ini juga dasar. Contohnya banyak. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita dengan sengaja mencampur antara ada dan tidak ada. Dua hal yang tidak mungkin kita jadikan satu. Harusnya kalau kita milih A, berarti kita tidak milih B. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita itu pilih enaknya saja. A ya boleh, B ya boleh lah Pak. Nah, ini pilih enak itu. Padahal itu tidak logis. Kalau kamu milih ini, berarti kamu tidak suka sama ini. Tapi kadang-kadang karena hal tertentu kita milih ini, tapi kita juga mau yang ini. Yus, cari contoh sendiri banyak. Oke, kadang-kadang kan kalau kita dikasih pilihan kan kita milih yang enak. Pingin kaya apa pingin ganteng? Kamu kan terus milih yo kaya yo ganteng. Wong ini disuruh milih kok dua-duanya milih. Itu salah satu. Itu sederhana sebenarnya. Cuma kan kita terus seneng nyari yang anunya aja. Yo ganteng yo kaya Pak. Masa harus salah satu kan gitu. Oke, sebenarnya itu logikanya sederhana. Kamu disuruh milih satu di antara dua. Kalau milih dua-duanya ya jadinya kontradiksi, kamu campur. Yang ketiga, prinsip excluded middle. Ini lanjutannya. Excluded middle ini tidak mungkin tengah-tengah. Saya A atau B dan tidak mungkin saya tidak A, tidak B. Jadi wong pilihannya dua ya
Kalau ndak A ya B, ndak dua-duanya ndak mungkin, ndak boleh. Saya ini Pak, laki-laki ya tidak, perempuan ya tidak, itu ndak excluded middle. Bahkan yang mungkin sama teman-teman sering dibahas itu ada gender ketiga, keempat, kelima, itu kan tetap mengafiliasikan diri dengan A atau B. Nah, itu excluded middle, ndak mungkin dua-duanya. Oh, itu ini 3 prinsip logika paling dasar. Seolah-olah kita paham, tapi waktu dipraktekkan rasanya berat. Karena manusia itu ternyata ya seperti dawuhnya Imam Ghazali, akal itu, logika itu kita pakai tidak sebagai raja tapi hanya sebagai panglima. Rajanya ternyata hati, kolab, kecenderungan diri. Jadi akal ini kita bawa sesuai kecenderungan kita. Kalau kita kecenderungannya ke sana, ya kita bawa ke sana, setidak logis apapun. Jadi ini yang sering menipu kita. Hati kita ternyata, kolab kita ini lebih dominan. Meskipun kita manusia harusnya akal sehatnya jalan, tapi akal itu banyak disetir oleh kecenderungan hati kita. Kita banyak disetir oleh suka dan tidak suka. Kamu datang ke sini mungkin punya argumen rasional, tapi coba kamu cek sebenarnya alasan paling dominan adalah kamu suka duluan. Argumennya belakangan. Itu yang bikin terus kita tidak kritis. Meskipun kamu ketemu jelek-jeleknya, karena sudah terlanjur suka, yo kamu sebut dia tetap bagus. Yo kalau sama kayak kamu punya pacar atau punya pasangan itu loh. Meskipun dia sedang dalam kondisi jelek, melakukan yang jelek, kan tetap kamu belani. Atau orang yang kamu sukai melakukan kesalahan, kan tetap kamu belani. Kenapa? Karena kita lebih disetir oleh kecenderungan hati, kecenderungan jiwa kita. Nah, hanya para jagoan yang bisa menaklukkan dirinya sehingga rasa suka dan tidak suka ini tidak menyetir dirinya. Al-Quran kan banyak nuntun kita itu kan. Jadi jangan sampai rasa suka dan tidak suka membuatmu tidak adil. Nah, itu sebenarnya Al-Quran mengingatkan kita karena manusia itu sering begitu. Suka dan tidak suka menyetir dirinya. Oke. Dan yang keempat, ini prinsip dasar berpikir juga. Reason is basis, not senses. Bukan panca indera. Jangan terlalu percaya dengan panca indera, pakai akal. Gunakan akal sehatmu. Kalau hanya percaya dengan panca indera, kamu bisa tertipu. Oke, ini kebalikannya peradaban modern yang positivistik. Orang modern itu justru butuh bukti yang konkret, yang empiris. Mungkin termasuk kita hari ini. Kita hari ini kan punya prinsip, kalau tidak ada fotonya berarti hoax. Kalau tidak ada gambarnya berarti hoax. Itu kita menuntut bukti yang konkret. Loh, pertama-tama jangan itu, pakai akal sehatmu deh. Ngapain capek-capek nyari fotonya? Kita kan punya akal. Bisa memutuskan dengan, oh kalau kayak gitu menurut logika saya tidak mungkin. Menurut hemat saya yang semacam ini tidak pas. Itu akal sehat yang bilang. Malah kalau ada bukti konkretnya kamu bisa tertipu. Kalau kamu prinsipnya hanya foto, sekarang banyak orang pinter ngedit. Iya, wong berita-berita online sekarang editan semua. Seolah-olah ada beritanya padahal enggak. Maka jangan tertipu oleh yang terlihat. Akal sehatnya dipakai. Oke, jadi ini prinsip berpikir dasar.